Shalom, salam satu tubuh Kristus. Saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia, bagaimana kabar saudaraku? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya senantiasa berdoa. Saudaraku terkasih seluruh pencinta channel YouTube Refrain Muhammad Paulus N. Tambunan dalam kondisi sehat, semakin kuat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah beberapa hari saya vakum, tidak memposting satu video pun, hari ini akhirnya saya boleh kembali membuat satu video sharing, pesan, dan juga penjelasan yang saya ingin sampaikan kepada seluruh pemirsa channel YouTube Refrain Muhammad Paulus dimanapun berada. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam beberapa hari ini setelah saya pulang dari pelayanan misi ke Sumatera Utara dan Pulau Nias, saya pulang ke Batam dan saya mengalami kelelahan sehingga saya harus dirawat di klinik sebentar, dan setelah itu saya harus mengalami recovery selama beberapa hari. Dan saat saya membuat video ini pun saya masih dalam kondisi pemulihan, saudaraku. Tubuh saya masih cukup lemah, masih mengalami kelemahan di beberapa bagian, tapi roh saya tetap menyala-nyala dan saya tetap penuh sukacita. Sehingga saya bertekad hari ini harus memposting minimal satu video untuk dibagikan di channel YouTube Refrain Muhammad Paulus N. Tambunan. Terima kasih untuk setiap dukungan doa saudaraku terkasih yang tahu kondisi saya yang kurang sehat beberapa hari ini, yang mengalami kelelahan setelah perjalanan misi jauh ke Pulau Nias. Terima kasih untuk setiap dukungan saudara. Tuhan Yesus semakin memberkati, bahkan untuk setiap dukungan dana yang senantiasa diberikan untuk pergerakan pemberitaan Injil dan pelayanan kebangkitan dan hidup ministry. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus semakin memberkati Anda dengan berlimpah-limpah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin menyampaikan dua pesan, saudaraku. Pesan pertama, saya ingin merespon begitu banyak pertanyaan dan terus diulang tentang mengapa saya memakai nama Muhammad dan embel-embel atribut Islam saya masih pakai. Nanti saya akan jelaskan mengapa. Dan yang kedua, bagaimana saya menyikapi setiap tanggapan setiap orang yang negatif, yang penuh hujat kepada saya. Dan bahkan juga ada perkataan-perkataan yang tidak bijak yang disampaikan, bahkan menyikapi kondisi saya yang mengalami kelelahan setelah pergi memberitakan Injil, dan saya harus dirawat di klinik dan juga harus mengalami pemulihan sampai dengan saat ini. Saya nanti akan jawab. Tapi yang pertama satu dulu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya berharap saudaraku dimanapun berada dalam kondisi sehat dan kuat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada Anda, penonton channel YouTube saya, sahabat saya terkasih umat percaya di Indonesia dan juga di mancanegara, ataupun Anda yang suka nonton channel YouTube saya dengan tujuan-tujuan negatif atau tujuan apapun itu yang tidak seiman dengan saya. Tapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Kita saudara karena kita sesama manusia. Saya mau katakan begini, mengapa nama saya Muhammad? Sekali lagi saya tegaskan dan jelaskan, saya dilahirkan dengan nama Muhammad Nur Rohman. Nama ini adalah pemberian orang tua saya. Jadi karena nama ini adalah pemberian orang tua, saya sangat menghormati nama ini, mengasihi nama ini karena ini pemberian orang tua saya. Saya tetap pertahankan hingga hari ini, menjadi kesaksian dalam hidup saya bahwa saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Islam yang taat, dan saya bertumbuh menjadi seorang anak sebagai seorang muslim yang taat. Dan nama ini akan saya pertahankan sampai dengan garis akhir hidup saya, karena ini adalah pemberian daripada ayahanda saya, orang tua terkasih saya. Jadi biar saya memakai nama itu, saudaraku, toh tidak merugikan Anda. Dan nama itu adalah nama pemberian orang tua saya. Biar saya menggunakan itu, karena itu nama saya. Dan kenapa saya masih memakai embel-embel atribut Islam? Saya sekali lagi ingin bertanya kepada Anda
yang bertanya seperti itu dan yang mengkomentari channel-channel YouTube saya seperti itu. Saya mau katakan saudaraku, dan saya ingin bertanya kembali kepada Anda, tunjukkan kepada saya atribut Islam mana yang saya pakai. Apakah saya memegang Al-Quran di dalam saya memberitakan Injil? Tidak. Apakah saya menghujat agama yang lain khususnya Islam? Tidak. Apakah saya mengupas kitab agama lain khususnya Al-Quran? Tidak. Yang saya kupas tetap Injil saudaraku, karena ini adalah firman Tuhan dan Alkitab saya tidak percaya lagi dengan Alkitab yang lain kecuali Injil. Jadi saya tidak akan membahas, mengupas Alkitab orang lain. Saya hanya akan mengupas, membahas tentang Injil, firman Tuhan, Alkitab yang saya miliki. Jadi tidak ada atribut Islam yang saya pakai. Tapi kalau Anda berpikir peci ini adalah atribut Islam, Anda salah. Anda perlu banyak belajar, Anda perlu sekolah, Anda perlu pergi keluar dari kampung Anda perlu keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Apakah yang pakai tutup kepala yang namanya peci ini kalau di Indonesia atau di negara-negara lain dengan istilah yang lain itu hanya orang Islam? Anda salah saudaraku, sangat salah. Di Indonesia dalam tradisi orang-orang Toba atau orang-orang Batak, kaum bapak itu ke gereja sampai dengan hari ini banyak yang pakai peci. Dalam pesta adat banyak pakai peci. Bahkan pejuang-pejuang kita dari agama apapun banyak pakai peci. Hingga hari ini pejabat-pejabat pemerintah agama apapun pakai peci. Jadi jangan pernah Anda menyimpulkan tanpa dasar yang jelas bahwa peci ini adalah atribut Islam. Ini atribut nasional. Ini budaya, cara pakaian nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ini adalah salah satu bagian daripada setelan formal untuk pemerintahan di bangsa ini. Agama apapun akan pakai peci kalau dia laki-laki, saudara. Ya, jadi mari cerdas dan bijak, sehingga tidak perlu memecah belah bangsa ini. Saya pakai peci karena saya suka pakai peci, saudara. Dari kecil saya sudah pakai peci. Saya suka sekali pakai peci. Dari zaman dulu kan. Dan ini tidak dilarang oleh siapapun. Alkitab tidak melarang saya harus pakai peci. Bobo tidak boleh. Tidak. Oh tidak. Ya saudaraku, biar saya memakainya. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, tidak ada atribut Islam apapun yang saya pakai. Karena sekali lagi saya katakan, saya lahir sebagai orang Islam di masa lalu. Di usia 30 tahun lebih baru saya menjadi orang Kristen. Saudara-saudara saya semuanya mayoritas Islam. Jadi saya sangat menghormati Islam. Saya sangat menghargai Islam. Maka saya sangat menentang jika ada hamba Tuhan, jika ada pendeta, jika ada yang mengaku orang Kristen, tapi menyerang Islam, menyerang Al-Quran. Bahkan ada yang menyerang agama lain juga, kitab lain. Saya tidak pernah suka, saya tidak pernah setuju. Karena tugas kami, tugas saya sebagai orang Kristen, saya harus pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua orang percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus, membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, sehingga mereka menerima keselamatan itu. Jadi saudaraku, terima kasih untuk pertanyaan Anda. Saya harap Anda sudah menerima jawaban saya dengan jelas. Terima kasih. Baik, pesan saya yang kedua, bagaimana cara saya menyikapi keadaan? Firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, saudaraku. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat berkata begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam saya menanggapi segala sesuatu yang negatif, serangan, bulian, hujatan terhadap diri saya, terhadap iman percaya saya, terhadap cara berpakaian saya akan menanggapinya dengan santai, saudaraku. Dan saya akan tetap memiliki hati yang bersukacita senantiasa. Karena itu dikehendaki oleh Tuhan saya. Tidak ada satu perkara di dunia ini yang bisa mempengaruhi saya, saudaraku.
Yang bisa mempengaruhi saya adalah perkara tentang Yesus, perkara daripada Tuhan. Karena hidup saya telah ditebus dan menjadi milik Kristus. Saya tidak punya hak atas diri saya sendiri. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, cara saya menyikapi, saya tetap bersuka cita. Jadi saya pun mengajak kepada setiap kita, orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang belum percaya, jadilah percaya. Cara menghadapi segala hujatan, kutuk, serangan, bulian, bahkan menghadapi kondisi yang sulit, yang pahit, yang berat. Tuhan sudah memberi petunjuk. Mari kita bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah, kata Rasul Paulus. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita bersukacita. Karena dengan sukacita kita akan tetap kuat, sehat, aman. Karena firman Tuhan berkata di bagian lain, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi mari jaga hati kita ini tetap bergembira, penuh sukacita. Sehingga sakit penyakit apapun, jasmani rohani, akan musnah dari kehidupan kita. Dan kita akan menikmati sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan itu dengan penuh. Jangan sedih, jangan marah, jangan iri hati, jangan sewot, jangan dengki. Ya, jangan. Tapi bersukacitalah menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Menghadapi segala kutuk, hujat, bulian, apapun, bersukacita. Fokus kita Yesus. Dan dikatakan berikutnya, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Mari buktikan bahwa kita orang Kristen, orang baik. Orang Kristen, orang murah hati. Orang Kristen, orang yang menolong. Orang Kristen, orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Orang Kristen adalah terang dan garam dunia. Mari kita berjuang untuk itu, saudara. Kita terus nyatakan Yesus, nyatakan Yesus, nyatakan Yesus, nyatakan kasih, nyatakan kasih, nyatakan kasih. Berkati, 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 berkati. Sehingga banyak orang akan menyaksikan Yesus Kristus yang hidup dalam diri kita. Sehingga mereka boleh bertanya, mendekat, dan merindukan, ingin mengenal Yesus dari kehidupan kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya berharap tidak ada lagi pertanyaan tentang kenapa saya pakai peci, kenapa saya pakai atribut Islam. Jelas, peci ini budaya nasional dan saya suka pakai peci dan tidak ada yang saya langgar. Dan kenapa saya masih pakai nama Muhammad? Karena nama saya memang hingga detik ini di KTP masih Muhammad. Agama Kristen. Saudaraku. Jadi, mari bersukacita. Mari berjuang dan terus berbuat baik. Biar kebaikan hati kita diketahui semua orang. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Tetap semangat. Kasihi musuhmu sekalipun. Jangan pernah membenci. Terus jadi berkat. Salam kemenangan, terus berkati. Shalom.